Timur itu lebih viral. Mungkin minta tanggapan terkait dengan itu. Menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya begini ya, saya tidak tertarik terhadap video dan segala macam. Persoalan kita adalah seperti tadi sampaikan, investasi di Nusa Tenggara Timur kalau tidak berjalan, maka untuk mengejar kesejahteraan itu tidak bisa dengan hanya mengandalkan APBD semata-mata. Nah karena itu memang seluruh aset-aset yang ada harus mampu dimanfaatkan agar menimbulkan atau menjadi gerakan ekonomi yang baik. Itu mimpi kita ke sana. Tidak ada sebuah daerah pun yang akan berhasil dengan investasi rendah. Apalagi situasi COVID seperti ini. Dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati para investor. Karena itu kita harus mengkreat, dari perizinan harus cepat, dari kepastian tanah harus tepat, dan konflik-konflik sosial seperti hal-hal itu tidak boleh ada, karena itu akan menjadi alasan ataupun menjadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk. Nah, daerah itu dari tahun ke tahun, saya marah itu bukan karena saya marah ini, karena saya jelaskan, yang menjelaskan tentang daerah itu kepada saya adalah Umbu Mehangkunda. Waktu dia ketua Komisi 3 dulu itu pertanian. Satu-satunya orang NTT yang menduduki jabatan ketua komisi. Dia menjelaskan saya bahwa daerah ini daerah yang bagus, peternakannya bagus, tapi tidak ada yang mau kerja, tidak ada yang mau bantu. Minta saya tolong bantu waktu itu. Tapi karena keseriusan di sini, sekarang saya menjadi gubernur, saya teringat di bawah. Karena itu waktu saya Mehang, beberapa anak muda yang menyatakan Mehang tidak ada urusan di sini, itulah saya menyatakan saya marah dia karena dia menghina senior seorang Umbu yang saya kenal, hidupnya dan semasa hidupnya itu diabadikan untuk Pulau Sumba. Itu cintanya Mehangkunda itu kepada Pulau Sumba, dan itu dia minta saya untuk terlibat. Karena saya menjadi gubernur dan saya teringat ada akan omongan beliau, itulah saya gembira dan saya mau bangun daerah itu. Nah tentunya untuk mengerjakan sapi, semua kita tahu secara republik, bukan saja NTT, republik ini belum ada range yang seperti dilakukan oleh teman-teman Asia Beef yang mereka miliki hari ini 1000 hektar dengan desain dan pemeliharaan sapi terbaik yang dapat seperti kita lihat di luar negeri. Kalian sudah pernah sampai sana belum? Nah pergi dulu supaya kalau saya ngomong begini kalian mengerti, jangan sampai ke saya. Itu 1000 hektar itu didesain dengan baik, serasa kita berada di New Zealand, berada di Darwin, dengan desain-desain yang baik, sehingga kita bicara tentang peternakan sapi, kita mempunyai peradaban yang sama dengan negara-negara lain. Nah, karena saya lihat mereka itu sudah punya kerja 1000 hektar jalan baik dan sapi-sapi yang bagus, maka saya tidak mungkin pemerintah kerja sendiri, tidak mungkin, pasti gagal. Maka itu saya menyampaikan kepada teman-teman dinas, kerjasamakan dengan Asia Beef. Asia Beef terlibat di sana untuk bersama-sama dengan pemerintah, dan mereka sendiri sudah juga mendapatkan dukungan persetujuan kerjasama dari Kementerian Investasi, yaitu yang punya lahannya PT PN14 itu juga kerjasama kepada Asia Beef 6.000 hektar sekian. Jadi kalau tambah dengan mereka berarti 7.000 hektar. Kalau tambah dengan provinsi yang 500 hektar, maka 7.500 hektar menjadi pusat breeding di Nusa Tenggara Timur ada di Sumba Timur. Nah, kalau pusat breeding seperti itu, maka masyarakat kita ke depan untuk memiliki, dia tidak perlu breeding karena jadi inbreeding. Dia hanya perlu untuk melakukan fattening, dan kita siapkan, pemerintah siap pakan yang cukup agar penggemukan sapi dengan sentral breeding dari Sumba Timur itu menjadi kekuatan gerakan daripada pembangunan peternakan di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu seperti itu. Seperti sekali lagi, saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana. Saya keras kalau pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu Mehang ada pun tidak pernah ada yang ribut. Bahkan kita masuk luar situ mau bikin ada, tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Dan semua dibagi. Sisa sapi yang tidak diurus baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu menjadi sebuah tempat yang bila dilihat orang dari luar,
melihat kita bahwa peradaban kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan. Nah itu loh kenapa saya sangat keras untuk tempat itu tidak diberikan. Yang kedua, isu tentang anak saya. Begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali didatang ke kantor gubernur untuk minta fee terhadap proyek-proyek yang ada, yang tahu itu anak yang tidak benar, orang tua tidak benar. Tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi terhadap sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan, ya jangan bicara. Oke? Tapi Pak Gus, lahan itu memang lahan milik pemerintah provinsi. Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus seperti itu tidak dikerjakan. Bahkan dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Sapi-sapi yang ada pun sapi liar yang akhirnya ditangkap untuk diberikan kepada masyarakat di situ. Karena itu begitu dikerjakan sekarang baru ada keributan-keributan itu, dan itu tidak boleh di dalam sebuah sistem pemerintahan. Tidak boleh ada keributan untuk investasi seperti itu, karena kita menjaga nilai-nilai itu supaya orang tetap berinvestasi. Saya tidak pernah tertarik terhadap pendapatan siapapun. Yang saya tertarik adalah pembangunan peternakan mempunyai kualitas pembangunan yang beradab. Beradabannya baik. Hasil dari pertemuan itu seperti apa? Hasil akhir dari pertemuan dengan Lutera. Ya, tidak perlu ada pertemuan. Memang tempat itu saya mau bangun hanya orang datang tanya mau apa pertemuan. Tapi untuk